Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya di materi simulasi dan komunikasi digital. Hari ini dengan tema mind mapping. Ya, dari gambarnya sepertinya sudah tergambar mind mapping itu bentuknya seperti apa dan mind mapping itu sebenarnya apa. Oke, daripada penasaran dan bertanya-tanya mind mapping itu apa, kita next slide yuk. Oke, sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian dari mind mapping. Nah, mind mapping itu adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah. Kemudian menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping juga mengembangkan cara berpikir kita secara divergen atau berpikir kreatif. Mind mapping ya biasanya itu disebut juga sebagai alat berpikir organisasional yang sangat hebat. Mind map sendiri dapat diistilahkan sebagai pisau tentara Swiss otak. Mind map sendiri adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika kapanpun dibutuhkan. Oke, ini salah satu sampel di mana ini adalah contohnya pikiran, yang di tengah adalah pikiran. Di mana pikiran itu biasanya kontribusinya kemana? Ke solusi mungkin, ke ide, ke people, ya, ke perspektif dan sebagainya. Jadi ini kayak sebuah pemikiran yang kamu pikirin itu apa? Yang kamu pikirin misalnya tentang sebuah masalah tapi dengan solusinya. Mungkin dengan manusia juga, apa sih yang kamu pikirkan tentang manusia gitu. Oke, pengertian mind mapping ya, sejatinya manusia itu memiliki pemikiran yang bisa dikategorikan sangat kreatif, efektif gitu ya, dalam memeta-metakan masalah, dalam memeta-metakan pikiran. Nah, setelah dipeta-petakan seperti itu, ya atau dikelompok-kelompokkan, manusia itu biasanya suka sekali memikirkan sesuatu itu yang menarik perhatian, kemudian mudah dan berdaya guna gitu. Jadi manusia itu suka sekali punya pemikiran yang sangat bercabang-cabang. Nah, itu dari inti dari mind mapping gitu. Tapi selain bercabang pastinya ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kamu punya sebuah problem gitu, kamu punya sebuah problem. Kenapa problem itu ada? Apa sebabnya? Dari mana jalannya? Siapa yang membawa problem itu? Nah, jadi itu kayak sebuah pemikiran yang kompleks sebenarnya, tapi bercabang cukup banyak gitu, yang harus dikelompokkan atau dipetakan. Oke, lalu apa sih sebenarnya kegunaan dari mind mapping itu sendiri? Nah, pastinya kamu akan penasaran ya, kenapa harus belajar mind mapping juga gitu. Penting gak sih mind mapping itu? Oke, next kita pelajari. Nah, mind mapping memiliki berbagai macam kegunaan pastinya. Yang pertama itu memberikan pandangan menyeluruh kepada seluruh pokok masalah atau area yang luas. Jadi kalau kamu punya sebuah masalah, pasti pikiran kamu itu nggak cuma ya udah saya punya masalah gitu. Tapi seperti yang saya bilangkan tadi, kamu tuh punya banyak sekali pandangan terhadap masalah yang tadinya kamu pikirkan gitu. Kemudian memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita akan berada. Jadi kalau kamu punya sebuah masalah gitu, kamu akan tahu ini masalah kamu, cara nyelesainnya nanti seperti ini. Kamu akan kesini, kamu akan bertemu dengan si ini untuk menyelesaikan masalah kamu. Itu sampelnya. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Jadi data itu bisa jadi tersimpan di dalam pikiran kamu, bisa juga
kamu apresiasi dengan mencetaknya gitu. Misalnya mencetaknya dari bentuk dokumentasi seperti foto ataupun video gitu. Kemudian atau kamu coret-coret di buku atau kamu gunting-gunting di kertas lalu kamu jadikan satu. Nah, itu termasuk dalam mengumpulkan sejumlah data besar di suatu tempat. Kemudian mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreativitas yang baru, kreatif yang baru. Jadi di sini biasanya orang yang suka memetakan sesuatu ya, memetakan masalah, memetakan pelajaran dan sebagainya. Nah, ini dia akan berpikir kreatif dengan masalahnya gitu. Jadi dia akan berpikir ini apa ya solusi terbaiknya gitu, sehingga mencapai sesuatu itu secara maksimal tapi tetap dengan kreativitas kamu gitu. Lalu pastinya penggunaan mind map ini itu dimungkinkan ya untuk kamu bisa mengingat hal-hal yang terjadi atau sub-sub materi yang sedang kamu hadapi gitu. Jadi kalau kamu punya masalah, kamu akan ingat gitu. Oh, ini cara penyelesaiannya, oh ini orangnya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian mudah untuk dilihat dan dibaca pastinya. Skemanya itu mudah gitu untuk dipahami oleh orang lain dan diri kamu pastinya. Jadi suatu hari ketika kamu punya hal yang mungkin menyerupai dengan materi ini gitu, dengan masalah ini, kamu tuh sudah tinggal kayak survive aja dan ngelihat lagi gitu, oh ini cara penyelesaiannya seperti ini, oh ini orang yang akan saya temui. Pasti kamu agak masih bingung ya, sebenarnya saya ngomong apa gitu, tapi next kamu akan saya ajarkan kok, nanti tenang aja, cara membuat mind mapping pastinya. Oke, di slide ini tuh kayak menjelaskan dari fungsi 5 fungsi otak ya, basic otak gitu atau fungsi dasar otak. Sebenarnya kalau dari sini aja, mungkin pemikiran manusia itu larinya yang pertama pasti ke storage ya kan, tempat penyimpanan gitu. Ini yang disimpan itu kan ini di kepala ya. Posisinya ini penyimpanannya kepala gitu. Jadi apa sih yang disimpan gitu? Yang disimpan ya mungkin apa ya? Dari input from 5 series gitu, kayak dari mata, mungkin kamu udah ngelihat gitu. Mungkin kamu udah mendengar, mungkin kamu udah mencium, udah merasakan, kamu udah mengecapnya atau makan gitu, sehingga tersimpan di dalam pikiran kamu dan tersimpan lagi di dalam otak kamu bahwasannya oh ya saya sudah makan ini gitu, saya sudah melihat ini, melihat sesuatu contohnya. Kemudian ada lagi kan untuk di body systemnya gitu. Setelah kamu melihat tadi, setelah kamu mendengar, merasakan, apa sih yang kamu rasakan itu masuk ke body system. Apakah kamu merasa heartbeat ya, kemudian kamu merasa happy atau kamu merasa sedih gitu, sehingga ngebuat kayak badan kamu juga bereaksi gitu setelah kamu mungkin ngelihat sesuatu tuh sedih gitu, jadi kayak down gitu, down mood, akhirnya kamu ngerasa kayak hati kamu atau perasaan kamu jadi nggak enak dan berakibat ke fungsi badan kamu yang lain gitu, jadi kayak ngerasa males deh gitu, jadi kayak aduh apa sih gitu. Sebenarnya kan seperti itu ya, itu basic dari pikiran. Kemudian ada juga pastinya outputnya gitu kan, selain tadi yang mempengaruhi ke body system, outputnya tadi sudah inputnya kan sudah dilihat dengar gitu kan, outputnya apa? Mungkin outputnya kamu menjadi pengen tahu tentang dunia ini, sehingga kamu ya mencari lebih dalam lagi gitu. Contoh kayak tadi kamu mungkin makan atau ngelihat sesuatu gitu, jadi kamu penasaran gitu, ini dari mana sih gitu kan. Nah kemudian kamu jadi bisa berbicara juga, oh ini nggak enak, oh ini enak gitu, oh ini bentuknya lucu gitu. Actionnya ya mungkin
Salah satunya kamu mungkin beli lagi gitu, kamu makan lagi, itu actionnya. eh Kemudian ini yang saya katakan tadi gitu kan, kalau dari sampel ini ya, ini cukup rumit sebenarnya, ini manusia, tapi ini basicnya manusia gitu. Jadi manusia itu sudah melihat, kemudian menyimpan apa yang dia lihat, kemudian berpikir, ya dipikirkan, kemudian dirasakan, kemudian akhirnya ya dikeluarkan kembali gitu. Apa sih yang sudah tadi kamu lihat gitu, apakah yang kamu lihat tadi itu bisa kamu bentukin dalam mungkin foto, video, atau hanya sekedar memori belaka di dalam otak kamu gitu. Pertanyaan besar adalah kapan gitu mind map ini digunakan ya. Jadi mind map ini digunakan ketika kamu menemukan ide inovatif ya, ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif pastinya, hal apapun itu. Kemudian ketika kamu ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien, artinya sekalipun kamu dalam tekanan, tetap saja kamu dapat mengingat informasi itu dengan baik gitu. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang kayak berpikir atau semacam detektif dalam hal apapun, dalam masalah apapun ya. Kemudian ketika kamu ingin menetapkan sebuah tujuan pastinya dan melangkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan dari membuat mind map ini. Kemudian ketika kamu berpikir untuk mengubah karir kamu atau memulai usaha baru, jadi seperti ada di dua pilihan gitu misalnya. Jadi kamu akan memetakan ketika saya berkarir gitu misalnya, ternyata karir saya harus jalannya seperti ini, tapi kalau saya mau mulai usaha baru ternyata usaha saya harus seperti ini jalannya gitu. Kemudian ketika kamu ingin mengadakan rapat yang efisien dan lancar pastinya gitu, biasanya ini untuk orang-orang yang memang masuk ke dunia kerja, untuk memeta-metakan ini yang perlu, ini yang tidak perlu untuk dibicarakan, ini yang harus dibicarakan, ini yang tidak, ini boleh, ini tidak, ini sambilan ataupun oke, ini inti utamanya. Contohnya seperti itu ya jika dalam rapat. Oke, ini adalah elemen creativity ya. Ini contoh pemikiran tentang elemen creativity seseorang. Nah, inilah yang dikatakan peta minda atau mind mapping atau peta konsep. Jadi seseorang berpikir tentang, ini contoh ya, ini contoh tentang elemen kreativitas gitu. Yang pastinya seseorang kalau dia punya kreativitas, pasti dia punya pertama pemikiran dulu atau brain. Dia punya pikiran, ini kreativitasnya untuk apa? Apakah saya mengerti atau tidak? Untuk pekerjaan saya atau memang untuk kondisi-kondisi tertentu pastinya. Jadi orang berpikir kreativitas gitu, berpikir dengan kreativitas pasti mengandalkan pemikiran. Gak mungkin orang punya kreativitas dia hanya tinggal bikin aja secara fisik tapi tanpa berpikir, pasti seperti itu. Kemudian purpose ya bacanya, itu tujuan ya. Orang punya kreativitas, membuat sebuah kreativitas, pasti dia punya tujuan tertentu sehingga dia membuat hal tersebut. Ya, orang belajar. Kenapa orang belajar? Ya, siapa yang belajar? Siswa. Contohnya elemen kreativitasnya ini untuk siswa. Ya, dia punya tujuan kan belajar gitu. Purpose-nya apa gitu. Atau apakah dia punya problem sehingga dia belajar. Banyak nih orang misalnya kayak saya mau buka usaha, saya gak punya basic gitu, saya gak punya basic usaha masak misalnya kuliner. Ya tujuan saya kan saya mau usaha nih, ya pasti saya berpikir kan bagaimana caranya. Dan
bagaimana caranya saya bisa punya usaha kuliner? Saya belajar gitu. Kenapa saya harus belajar? Berarti kan problem. Ya karena saya nggak tahu itu problem saya. Oke? Lalu biasanya elemen creativity itu juga didukung yang namanya proses. Ya, proses dalam membuat sesuatu. Gak mungkin kamu menciptakan sesuatu gitu ya dengan kreativitas kamu itu tanpa ada yang namanya proses. Yang namanya proses juga ada preparingnya ya, ada step-stepnya gitu. Ini step awal, step kedua, step ketiga, dan step keempat pastinya. Jadi seseorang yang punya kreativitas pastinya dia akan melalui proses-prosesnya. Tidak mungkin sesuatu itu jadi langsung. Kemudian kreativitas itu ada kenapa gitu ya, karena mungkin terbawa juga oleh suasana, terbawa juga oleh keadaan yang membuat atau menuntut seseorang untuk harus bisa punya kreativitas. Nah, kemudian orang yang punya kreativitas itu juga punya teknik pastinya. Dia menciptakan teknik baru atau dia mengikuti teknik lama lalu dikombinasi dengan teknik baru, atau dia murni mengikuti teknik lama. Jadi teknik-teknik ini disesuaikan dengan kebutuhan pastinya dan tujuan akhirnya. Nah, ini adalah cara saya membaca mind mapping atau peta minda atau peta konsep dari elemen creativity ini. Nah, saya berharap kamu juga bisa membaca dari slide ini ya, kamu bisa membaca elemen creativity ini ya, of creativity ini untuk kedepannya. Oh ya, saya mau buat seperti ini, saya mau buat peta minda contohnya ya seperti ini. Tidak mesti elemen creativity ya, bisa jadi mungkin kamu mau bikin yang lain, mungkin tentang pelajaran atau apapun boleh. Nanti juga akan tetap saya ajarkan step by stepnya. Oke, ini adalah elemen creativity ya. Ini contoh pemikiran tentang elemen creativity seseorang. Nah, inilah yang dikatakan peta minda atau mind mapping atau peta konsep. Jadi seseorang berpikir tentang, ini contoh ya, ini contoh tentang elemen kreativitas gitu. Oke, di slide ini adalah slide mind mapping atau peta minda ya, yang paling gampang sekali. Jadi kalau dari sini saya baca dulu ya, saya baca peta ini. Peta ini dia menggambarkan tentang aku dan lingkunganku. Jadi judulnya itu aku dan lingkunganku. Dalam pikiran seseorang yang membuat peta minda ini atau mind mapping ini adalah aku dan lingkunganku, berarti yang pertama penampilanku, kesukaanku, kebiasaanku, cita-citaku, lingkunganku, lingkungan membutuhkan apa, yang bisa kulakukan, yang menghambatku, yang membutuhkanku. Nah, dari pemikiran orang yang membuat peta minda ini sebenarnya masih bisa kita cabangkan lagi. Contoh, aku dan lingkunganku, lalu di bagian penampilanku. Di bagian penampilanku ini bisa kita cabangkan lagi. Contohnya, aku berjilbab, aku suka menggunakan baju-baju lengan panjang, aku suka menggunakan celana ataupun rok. Aku juga suka menggunakan sepatu kets. Nah, itu bisa kamu tambahkan gitu. Jadi nggak cuman garis besar seperti ini. Kemudian contoh lagi yang bisa kita tambahkan di situ adalah cita-citaku contohnya. Aku dan lingkunganku, lalu cita-citaku. Waktu kecil aku ingin jadi guru. Ketika aku sekolah, aku pengen jadi polisi. Namun, ketika sudah tamat sekolah, aku bercita-cita menjadi seorang wanita karir di kantoran. Nah, itu bisa kamu cabang-cabangkan lagi.
Nah, ada lagi juga contoh ya dari cabang ini yang akan saya tambahkan ya, dari bagan aku dan lingkunganku. Contohnya yang bagian ini deh, yang menghambatku. Nah, ini contoh. Yang menghambatku pertama mungkin faktor ekonomi, yang kedua waktu, yang ketiga adalah lokasi rumahku yang jauh dari perkotaan sehingga tidak memiliki banyak fasilitas umum. Nah, itu bisa kamu tambahkan seperti ini. Ada lagi sih sebenarnya banyak contoh yang bisa kamu pakai, yang bisa kamu bikin. Contohnya, kalau dari saya secara pribadi, di bacaan aku dan lingkunganku, kamu bisa ubah itu menjadi aku dan sekolahku. Nah, kalau sudah aku dan sekolahku, penampilanku bisa, kesukaanku bisa, yang lain bisa. Penampilanku di sekolah, aku menggunakan baju putih dan abu-abu, celana abu-abu, bisa. Kesukaanku di sekolah, aku sering sekali ketika istirahat duduk di kantin. Itu biasanya aku bersama dengan teman-temanku. Atau kalau ada waktu luang, aku juga duduk di perpustakaan. Nah, itu sudah masuk ke kesukaanku. Jadi di sini sebenarnya bisa kamu rubah-rubah atau kamu ikutin dan kamu tambah-tambahin. Nah, di slide setelah next slide ini akan ada beberapa lagi contoh yang bisa kamu perhatikan. Oke, ini masih contoh dari kegunaan ya, kapan mind mapping itu berguna. Nah, contohnya lagi ini ketika membaca sebuah buku kemudian kamu ingin menguasai isinya secara mudah dan tepat. Kalau kamu baca buku biasanya kan kamu akan mulai berpikir, ini buku apa? Judulnya dulu deh, judul buku. Kemudian buku ini temanya apa? Buku ini bercerita tentang apa? Siapa tokoh-tokoh di dalamnya? Contohnya seperti itu ya yang bisa kamu masukin. Kemudian di mana lokasinya? Kapan waktunya dari buku itu? Apa yang akan kamu ambil dari buku ini? Kemudian klimaks dari ceritanya itu seperti apa? Intinya seperti apa? Nah, itu bisa kamu bikin seperti ini. Kalau kamu boleh lihat deh dari contoh yang ada di situ. Itu rumit sekali. Jadi memang inilah sebenarnya blunder ya di tengah-tengah itu adalah pemikiran seseorang yang pada akhirnya akan kembali lagi ke situ walaupun sudah bercabang-cabang nih, pikiran sudah bercabang-cabang, sudah tak kemana-mana gitu, tapi pada akhirnya ya akan kembali lagi ke pemikiran dasar, pemikiran awal. Semoga kamu bisa membaca untuk slide ini ya, karena memang ini agak rumit, tapi kalau kamu sudah paham intinya ya, yang mana judulnya, yang mana garis besarnya, yang mana subjudul dan submaterinya, sebenarnya gampang banget. Oke, di slide ini ada slide yang menyatakan bahwasannya ada 6 pertanyaan yang bisa kamu cabangkan. Contoh, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Siapa, apa, di mana. Oke, itu nggak usah kita cabangkan. Mungkin jawabannya nanti cuma satu. Siapa, sampingnya mungkin orang tua. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pikirkan. Di mana, bisa jadi di rumah, di sekolah, atau di kantor. Kemudian pertanyaan, kapan? Kapan berarti menunjukkan waktu. Bisa kamu cabangkan lagi menjadi siang, sore, malam, pagi, subuh, kemarin, ya kan? Kemudian mengapa? Mengapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi? Apa alasannya? Nah, itu bisa kamu sambungkan lagi ujungnya. Lalu bagaimana? Bagaimana nih? Bisa jadi masuk kalau, seandainya, caranya. Nah, itu bisa kan kamu tambahin lagi. Jadi untuk kata 6 pertanyaan aja orang sudah banyak sekali yang dipikirkan ya. Atau kalau sampelnya lagi,
Saya kasih sampel contoh 6 pertanyaan itu jadi kayak Indonesia. Seseorang berpikir tentang Indonesia. Adatnya, budayanya, agamanya, nama apa pulaunya, banyak penduduknya. Wah, banyak sekali ya. Itu bisa digolong-golongkan, nanti dikelompok-kelompokkan dia masuk ke bagian mana. Oke, sejauh ini apa yang diperlukan untuk membuat mind mapping? Next ya, kita lihat. Sebenarnya dalam membuat mind mapping ini yang dibutuhkan pertama kali adalah kertas kosong yang tidak bergaris, contohnya kertas HPS. Kemudian pena dan pensil warna. Kemudian pastinya ya otak atau pikiran kamu. Kemudian imajinasi. Imajinasi ini kamu pikirannya kemana ya? Kamu kan sudah ngambil satu tema gitu. Jadi kamu harus berpikir gitu, berimajinasi. Aku mau bikin mind mapping temanya ini, lalu dia konsepnya akan jalan kemari kemari kemari. Nah, untuk pensil warna ini juga fungsinya sebagai pengelompok gitu. Ini di bagian yang mana untuk warna merah, ini bagian yang mana untuk warna hijau, sehingga dia nanti misalnya yang warna merah jadi satu kelompok, yang warna hijau jadi satu kelompok, dia tidak akan tergabung-gabung. Dan orang bahkan dengan warna-warna seperti itu ya, warna-warna pulpen itu jadi lebih paham gitu dengan ini konsepnya larinya kemana gitu. Oke, kita sudah mulai masuk ke 7 langkah ya. Ada 7 langkah dalam membuat mind mapping atau peta minda. Yang pertama, kamu mulai dari kertas yang kosong dulu. Jadi nggak perlu ada garis-garisnya. Kertas murni, bener-bener kertas kosong. Kemudian gambar sebuah simbol untuk ide utama. Contohnya ide utama itu bisa kamu bikin kotak atau bulat atau lingkaran, boleh seperti itu. Atau simbol-simbol yang memang dia menunjukkan bahwasannya dialah ide utamanya, gagasan utamanya. Contoh gagasan utamanya tadi saya bilang Indonesia. Nah, kamu bikin di bacaan Indonesia itu seperti lingkaran mungkin atau petak gitu, itu boleh, atau hanya sekedar garis itu boleh. Kemudian gunakan berbagai warna. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat, buatlah ranting-ranting yang berhubungan ke cabang-cabang dan seterusnya. Tapi ingat ya, dalam membuat mind mapping jangan cabang itu hanya ke bawah. Ini kebiasaan siswa suka banget kalau bikin mind mapping itu terus ke bawah. Nanti kalau ke bawah namanya diagram, saya lupa diagram apa. Namanya nanti sudah berbeda lagi, bukan mind mapping. Kalau mind mapping ini kan diagramnya bercabang, boleh ke samping, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi letakkanlah ide utamamu tadi itu di tengah-tengah. Jadi kalau sudah di tengah-tengah, nanti cabangmu bisa kemana aja, bisa ke atas, ke bawah. Sudah di atas nyambung lagi ke atas boleh, sudah di bawah nyambung lagi ke bawah boleh. Ya, janganlah nanti kamu membuat ide utamamu itu di atas sehingga kertasmu tadi tidak cukup dan kamu terakhirnya ketika buat cabang-cabang itu harus ke bawah semua. Kemudian buatlah garis penghubung yang melengkung ya. Sebenarnya boleh melengkung, boleh juga lurus. Bebas sih sebenarnya untuk garis ini. Tapi mungkin kalau untuk melengkung itu lebih kayak oh ini jalannya loh, dan ini bisa kemana aja gitu. Kemudian gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Jadi kamu sudah punya ide utama. Tadi kan saya bilang ide utamanya Indonesia. Nah, untuk setiap garisnya ya kata kuncinya. Setelah Indonesia, kata kunci dari setelah Indonesia adalah pulau. Banyaknya pulau. Nah, setelah banyaknya pulau nanti digaris lagi. Indonesia itu berarti punya Pulau Sumatera, punya Kalimantan, Papua gitu dan sebagainya, Sulawesi ya. Nah, itu bisa kamu tambahkan terus. Kemudian gunakan gambar atau simbol-simbol yang bisa kamu buat sendiri boleh, yang kamu print juga boleh. Oke, di slide ini kita coba untuk membuat sebuah pemikiran ya. Ini tentang topi berpikir.
Nah, di topik berpikir ini kita mau isi apa aja, kita next slide ya. Oke, untuk topi berpikir, karena di situ temanya 6 topi berpikir, jadi ada 6 topi ya. Boleh pakai simbol topi seperti ini, boleh, boleh. Bu, saya nggak pakai simbol seperti ini, nggak apa-apa, kamu tinggal garis aja nanti boleh. Karena ini topi berpikir, jadi ya simbolnya topi lah ya, yang menggambarkan karakter dari masalah yang kamu angkat di sini. Oke, di step ketiga itu ada percabangan ya. Nah, dari topi-topi tadi itu dibentuklah cabang utama dulu. Nah, ini cabang utamanya ini kira-kira nanti kamu mau isi apa tentang topi berpikir ya. Itulah kamu yang nanti kamu isi ya, atau nanti saya bantuin deh. Oke, di langkah keempat, setelah kamu bikin percabangan utama, nah di percabangan utama itu nanti kamu isi ya. Setelah kamu isi, kamu kasih lagi cabang-cabangnya. Boleh 2 bu, boleh 3 bu, boleh. Bu, setelah 3 atau 4 cabang, ada lagi cabangnya bu, boleh seperti ini ya. Ini konsepnya. Oke, nanti itu semua akan terisi, cabang-cabang yang sudah kita buat ini akan diisi masing-masing. Oke, di step kelima perhatikan ya, di step kelima itu percabangannya yang warna merah, lihat warna merah. Nah itu kita tambah 1, kamu boleh nanti tambahkan yang lain juga. Apakah itu di topi yang warna hijau, nanti kamu tambahkan lagi juga boleh. Oke, ini kita isi tentang 6 topi berpikir. Kita baca dulu ya. Yang pertama, 6 topi berpikir untuk cabangnya itu, yang cabang utama ada di topi warna biru. Dia 6 topi berpikir yang apa sih yang ada di dalam pikiran topi tersebut? Yang pertama harus kontrol, kritis, emosi, alasan, produktif, dan informasi. Itu cabang utama, kepala cabang ya, kepala cabang lah kalau kita bilang gede. Oke, kemudian dari topi biru kita baca itu ada 4 lagi cabang yang dia punya. Setelah dia kontrol, dia punya agenda, keputusan, overview, dan global ya. Kemudian di percabangan yang lain juga ada yang 2 seperti kritis ya, topi warna hitam itu menilai, analisis, menilai dan menganalisis. Kita lihat di percabangan yang yang warna hijau. Itu di hijau ada 3, pertumbuhan, kreatif, ide. Kemudian yang warna putih juga informasi, fakta, data, dan grafik. Oke, lalu di step ketujuh ini ada penambahan ya. Tadi sudah cabang utamanya kontrol, kritis, emosi, alasan, produktif, informasi. Kemudian dengan masing-masing cabangnya, ada yang 3 cabang, ada yang 2 cabang. Coba lihat dan perhatikan di topi warna merah. Di situ sudah ada emosi. Emosi itu ada perasaan, intuisi, firasat, kemudian naluri. Nah, di firasat sendiri kamu bisa tambahkan, itu kan ada firasat baik, ada firasat buruk. Ada tidak sama sekali firasat, boleh ditambahkan. Atau di perasaan. Perasaan itu bisa kamu tambahkan lagi, contohnya bahagia, senang, sedih gitu, terharu bisa. Kemudian kamu tambahkan lagi ke bagian yang lain juga bisa ya. Untuk contohnya itu di grafik. Nah, untuk di grafik ini apakah grafiknya itu percabangan atau diagram? Nah, itu bisa ditambahin lagi. Jadi sesuai dengan kamu. Oke, saya berharap kamu mengerti tentang mind mapping ini dengan bahasa yang paling gampang yang saya sampaikan pada hari ini. Kalaulah memang kamu tidak mengerti tentang mind mapping ini, saya tetap menerima konsultasi kamu dari WA ya, akan saya coba bimbing dan nanti mungkin kita akan ada Zoom lagi untuk lebih pemantapan tema ini atau materi ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kelas saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.